Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita akan menyambung perkuliahan secara online di mata kuliah tafsir dengan tema ayat-ayat tentang ketuhanan atau tafsir tentang ketuhanan. Di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan ayat-ayat yang menyinggung tentang Tuhan. Di antaranya surah Al-Ikhlas, surah Al-Baqarah ayat 225, surah Al-Hasyr ayat 22, surah Al-A'raf ayat 172, dan surah Fussilat ayat 30 dan lain sebagainya yang banyak menyinggung tentang ketuhanan. Dalam Al-Quran ada beberapa redaksi kata yang digunakan untuk menggambarkan arti Tuhan. Yang pertama Rabbun, selanjutnya Allah, kemudian Ilahun, dan Al-Khaliq. Semuanya bermakna sama, itu Tuhan. Ya. Jadi ada beberapa kata yang menggambarkan redaksi tentang ayat tersebut, kata tersebut artinya adalah Tuhan. Dan lain sebagainya yang telah saya sebutkan 4 ini. Kita akan membahas tentang surah Al-Ikhlas. Ayat yang berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya yakin teman-teman semua, para mahasiswa itu sudah hafal surah Al-Ikhlas ini karena saya yakin itu sering dibaca ketika sholat. Artinya dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pernah diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Oke. Kalau kita lihat di sini, ayat-ayat sebelumnya turun itu tidak menggunakan kata Allah, tapi menggunakan kata Rabb. Surah Al-Alaq contohnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan Iqra bismillah, tapi Rabbik. Yang dipakai adalah Rabbun, Tuhan. Ayat dalam surah Al-Muddathir yang ayatnya berbunyi wa rabbaka fakabbir, Rabbun, bukan wa Allahi fakabbir, tapi yang digunakan adalah Rabb. Selanjutnya dalam surah Al-Qalam, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dan kata Rabbun pula dipakai. Dan ada yang menyebutkan surah Al-Ikhlas adalah ayat pertama, wahyu pertama yang redaksinya menggunakan kata Allah untuk mengartikan arti Tuhan. Oke. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa wahyu pertama itu turunnya bukan kata Allah yang dipakai, tapi melainkan kata Rabb. Hal ini dijawab dalam surah Al-Luqman ayat 25, bahwa sesungguhnya orang kafir itu percaya akan adanya Tuhan, tapi percaya mereka itu berbeda dengan percayanya Nabi Muhammad. Karena mereka percaya Allah itu adalah adalah Tuhan yang Maha Esa. Ketika Allah itu Maha Agung, ketika ingin meminta kepada Allah, mereka harus melewati perantara. Makanya terciptalah berhala sebagai perantara mereka ke Tuhan. Ada yang menyebutkan bahwa kafir Quraisy ketika kita ingin meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus melalui malaikat, karena malaikat adalah perantara Allah. Nah, makanya yang digunakan dalam redaksi awal wahyu surah Iqra, surah Al-Muddathir, dan Al-Qalam itu menggunakan kata Rabb. Jadi bahwasanya kaum kafir Quraisy percaya adanya Allah, tapi mereka melewati perantara. Inilah yang ingin dirubah oleh Allah. Makanya dia bilang surah Ikhlas adalah surah tauhid, yang Allah itu tidak boleh
disekutukan dengan apapun. Oke. Wahyu yang ke-19 turun kepada Nabi Muhammad. Banyak pendapat para ulama mengenai surah Al-Ikhlas. Ada yang bilang surah ke-19, ada yang bilang surah ke-23. Tapi masyhurnya memang surah ke-19. Ya, sebab turun surah Al-Ikhlas adalah pertanyaan orang-orang kafir tentang Allah Azza wa Jalla. Karena wahyu yang diturunkan itu selalu menggunakan wahyu pertama, wahyu kedua, wahyu ketiga itu menggunakan tarafun, sehingga kaum kafir Quraisy bertanya-tanya, wahai Muhammad, seperti apakah Tuhanmu itu? Apakah berbeda dengan Tuhan kami? Jadi mereka berkata, wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami ciri-ciri Tuhan yang mengutus engkau itu seperti apa? Apakah ia tercipta dari emas, perak, atau lain sebagainya? Maka turunlah surah Al-Ikhlas ini yang menjelaskan bahwa Tuhan Nabi Muhammad adalah Allah yang sifatnya tertera dalam 4 ayat yang akan kita bahas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Oke. Jadi sudah membantah pendapat kaum kafir Quraisy yang bahwa Allah itu ada anak, harus ada perantaranya, bahwa Allah itu esa, membantah pernyataan orang kafir tentang bagaimana sifat Tuhan. Tuhan Nabi Muhammad, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Oke, yang kata ahad di sini itu adalah kata sifat yang disandarkan pada Allah yang hanya 1 kali disebutkan dalam Al-Quran. Mungkin kata ahad banyak dalam Al-Quran, tapi ahad yang bermakna sifat yang disandarkan langsung kepada Allah itu hanya 1, yaitu di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama. Ahad di sini berarti esa, esa dalam zat, sifat, dan perbuatan. Oke. Esa dalam zat. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, esa dalam zat itu beliau menganalogikannya seperti ini. Saya yakin teman-teman punya jam tangan. Jam tangan itu bentuknya 1, ya. Tapi jam tangan itu tidak bisa disebut sebagai jam tangan apabila misalnya jarumnya tidak ada, atau strapnya tidak ada, atau baterainya tidak ada. Maka tidak bisa disebut sebagai jam tangan, walaupun jam tangannya jumlahnya 1. Ini esa dalam zat. Allah itu 1, tapi Allah tidak memerlukan unsur-unsur lain untuk menjadi 1. Itu esa dalam zat. Saya contohkan lagi, misalnya analoginya sebuah smartphone atau HP. HP itu tidak bisa menjadi HP apabila tidak ada baterainya, misalnya, tidak ada memorinya, tidak ada komponen-komponen lainnya. HP itu bisa menjadi sebuah smartphone atau HP apabila layarnya ada, baterainya ada, komponen-komponen yang lainnya ada. Itu berarti tidak esa dalam zat. Tapi Allah itu tidak memerlukan zat lain untuk menjadi esa. Makanya disebutkan di sini esa dalam zat. Artinya Allah itu 1, tidak memerlukan zat yang lain. Esa dalam sifat. Esa dalam sifat di sini maksudnya adalah kita tahu bahwa Allah itu mempunyai banyak sifat. Salah satu contohnya itu Allah itu Maha Tahu. Saya yakin manusia juga ada sifat tentang tahu. Manusia juga punya sifat tahu. Tapi sifat tahunya Allah dan sifat mengetahuinya manusia itu akan sangat berbeda. Makanya di sini tidak ada pembandingnya, meskipun sifat Allah ada pada manusia, tapi sifat Allah itu tidak ada bandingannya dengan sifat manusia. Ini yang disebut esa dalam sifat. Yang terakhir itu esa dalam perbuatan. Esa dalam perbuatan di sini apapun yang terjadi di dunia, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kelak, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang menyebutkan, ada kalau tidak salah hadis atau saya lupa, daun yang gugur dari pohon itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya esa dalam perbuatan. Ini
Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Ya. As-somad di sini maksudnya adalah Allah sebagai tumpuan harapan, tempat semua makhluk hidup harap. Artinya Allah itu adalah tumpuan semua makhluk hidup, tumpuan semua makhluknya untuk berharap. Jadi kita hanya mengharap sesuatu itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya praktek mensekutukan Tuhan, mengharap ke benda mati atau berharap kepada benda-benda yang dikeramatkan itu sangat salah. Karena Allah adalah tempat semua makhluk mengharap. Dalam kitab tafsir Ibnu Abbas, As-Somad ini diartikan sebagai sebuah batu yang keras. Tidak ada tempat, sangat keras, sangat padat, tidak ada tempat lubang sedikit pun. Artinya tidak ada tempat masuk dan tidak ada tempat keluar. Artinya sangat keras, ya. Ketika manusia lapar, itu dia akan makan. Artinya ada memasukkan sesuatu. Allah jelas tidak makan. Ketika seseorang berkeringat, berarti ada yang mengeluarkan sesuatu. Allah jelas tidak ada tempatnya untuk masuk dan tidak ada tempatnya untuk keluar. Makanya disebutkan As-Somad ini ibarat ada yang mentafsirkan tidak ada tempat masuk dan tidak ada tempat keluar. Ya. Tapi tafsir ini kurang populer, kurang masyhur. Yang masyhur adalah As-Somad itu tempat tumpuan atau harapan, tempat semua makhluk itu mengharap hanya pada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Itu membantah pendapat kaum musyrik yang mengatakan Tuhan itu punya anak. Ya. Ada dalam surah Al-Quran Uzair adalah anaknya Allah. Itu jelas. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak dan tidak juga diperanakan. Ini membantah pendapat kaum musyrik. Yang terakhir yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah, baik di dalam khayalan atau kenyataan. Jadi tidak ada setara. Dalam kenyataan jelas kita tidak bisa menyatarakan kita kepada Allah. Sifat-sifatnya jauh, kita tidak bisa tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari segi khayalan pun itu tidak akan mungkin yang ada yang bisa setara dengan Allah. Misalnya kita berhayal kita ini bisa mengetahui segala macam sesuatu. Kita misalnya bisa menghayal tahu masa depan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mendatang. Itu tetap tidak setara. Tidak akan bisa setara dengan sifat mengetahuinya Allah. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tidak ada yang setara dengan Allah, baik dari segi kenyataan ataupun hayalan. Kalau kita menghayal Tuhan itu seperti ini, pasti hayalan itu salah. Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab menganalogikan. Maksudnya dalam hayalan ini adalah misalnya kita menghayal sebuah kuda yang bisa terbang. Itu karena otak kita mungkin pernah melihat film tentang kuda yang terbang. Jadi kita akan menghayal kuda terbang itu seperti ini, punya sayap di sampingnya dan segala macam. Atau kita menghayal tentang makhluk mitologi misalnya naga. Naga itu punya sayap, punya cakar dan segala macam. Karena apa? Karena pengetahuan itu pernah kita lihat di film, buku atau segala macamnya. Oke. Tapi misalnya kalau ada seorang anak bertanya pada orang tuanya, bagaimana sih bentuk unta itu? Karena orang tuanya pernah melihat unta itu seperti ini, punya warnanya seperti ini, kakinya 4 dan segala macam. Kemudian anak itu berhayal,
dan anak itu tidak pernah melihat unta itu seperti apa, dalam hayalannya itu pasti akan salah. Begitu pula kita menghayalkan keesaan Allah, sifat Allah yang otak kita tidak sampai, otak kita belum pernah melihat, itu pasti hayalan kita akan salah. Saya yakin waktu kalian kecil atau bahkan saya itu pernah berhayal Tuhan itu seperti apa sih? Apakah duduk di singgasana di atas langit, warnanya singgasananya warna emas dan segala macam. Ketahuilah bahwa hayalan itu pasti akan salah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah, baik dalam kenyataan ataupun hayalan. Oke, kesimpulannya di sini yang kita bisa ambil dari tafsir surah Al-Ikhlas yang pertama itu memelihara keesaan Allah. Artinya Allah itu adalah Tuhan yang patut kita sembah, yang tidak ada setara dengan Allah, yang tidak boleh disekutukan dengan apapun. Syirik adalah dosa besar. Jelas, syirik adalah dosa besar. Dan tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan dalam perkuliahan online kita. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan dan keimanan agar selalu memelihara keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap, saya minta doanya kepada para teman-teman semua, semoga wabah yang sedang melanda di negeri kita itu segera diangkat, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa kuliah tatap muka seperti biasa. Mungkin ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.